Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua sahabat dekat Tuhan dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda malam ini. Sahabat dekat Tuhan, tema renungan saat ini adalah tumbuh kembangkan kasih Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah kami saat ini. Kami rindu diberkati dengan kebenaran firman-Mu untuk menguatkan dan meneguhkan iman kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini dari 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sahabat dekat Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan kita bahwa kasih Tuhan adalah istimewa. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya di hati kita. Kapan Tuhan memberikan kasih-Nya kepada kita? Ketika kita percaya Yesus Kristus, maka kasih Tuhan berdiam di hati kita. Itulah sebabnya kita mampu untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi orang lain. Artinya, Anda memiliki kasih Tuhan, sehingga Anda punya kemampuan untuk melakukan firman Tuhan yang bersangkut paut tentang mengasihi. Pentingkah untuk mempraktekkan kasih Tuhan? Dari ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal 13 ini, kita diajarkan bahwa hidup kita akan berguna dan berfaedah, serta memiliki hidup yang punya makna jika mempraktekkan kasih Tuhan, menjadikan kasih Tuhan sebagai landasan hidup kita. Dari ayat firman Tuhan yang kita bacakan tadi, tentang kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Semua poin-poin ini bertolak belakang dengan ego manusia. Jadi, kasih adalah perjuangan. Setiap hari ada yang harus kita gumuli di dalam diri kita untuk mendapat mengutamakan kasih daripada ego kita untuk diakui, melampiaskan emosi dan kesenangan diri sendiri. Di sini kita diajarkan bahwa praktek kasih tidak semuanya otomatis terjadi begitu saja, tetapi harus ditumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari supaya menjadi terlatih di dalam mengasihi. Selain itu, kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri serta bagian-bagian lainnya. Jadi, hidup yang beretika, hidup yang bermoral dijunjung tinggi di dalam kasih. Jangan sampai kebablasan. Maksudnya, karena alasan kasih, maka ada pembiaran terhadap kehidupan amoral. Karena alasan kasih, maka ada pembiaran terhadap orang yang serakah dan egois. Memang alasan klasik itu ada. Alasan klasik misalnya, kita harus sabar, kita harus mengasihi, padahal sedang terjebak dengan pembiaran, yang satu kepada pembiaran yang berikutnya. Akibatnya, orang bukannya bertobat, malahan makin bebal, tenggelam dengan perbuatan dosa amoral dan serakah. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan Yesus sebagai model sempurna dalam menerapkan kasih.
Yesus mengasihi semua orang. Tapi Yesus menegur dengan keras dan tegas bagi mereka yang sudah tahu firman Tuhan, hidup dalam dunia pelayanan, tapi lebih senang untuk berbuat serakah, amoral, dan bebal. Contohnya, Yesus mengasihi wanita Samaria yang berdosa supaya bertobat. Yesus mengasihi Matius pemungut cukai. Yesus mengasihi seorang perempuan yang kedapatan berzina supaya punya kesempatan untuk berubah. Tetapi Yesus menegur keras orang Farisi dan ahli Taurat yang hidupnya setiap hari dalam pelayanan, tapi kelakuan dosanya jalan terus. Mereka seperti kuburan yang dilabur kapur putih, tapi di dalamnya hanya berisi tulang belulang. Yesus juga dengan tegas membersihkan perbuatan berdosa dari orang-orang serakah yang tahu tata aturan beribadah, tapi digunakan untuk berbisnis di bait Allah, cari keuntungan. Jadi, kasih pun ada bagian tentang kemurahan Tuhan dan ada bagian tentang kekudusan Tuhan yang harus ditegakkan. Kedua bagian ini harus dipraktikkan supaya benar-benar menjadi berkat. Saya berdoa agar Tuhan setiap hari memampukan kita di dalam mempraktikkan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kuatkan kami ya Tuhan, untuk mempraktikkan kasih Tuhan yang telah Tuhan taruh di hati kami. Ajarkan kami ya Tuhan, diberikan hikmat untuk melakukan kasih Tuhan dengan menyatakan kemurahan Tuhan dan tidak melupakan juga pentingnya menghormati kekudusan Tuhan. Sehingga kami penuh keberanian dalam mempraktikkan kasih yang sesuai dengan teladan kasih Yesus Kristus. Bapa Surgawi, berkatilah juga kami saat ini. Di saat kami beristirahat di malam hari, kiranya berkat, kedamaian, dan perlindungan dari Tuhan menaungi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga Tuhan, buat Ukraina yang sedang tertimpa perang. Tuhan tolong agar perang dapat segera berakhir dan semuanya bisa kembali damai dan sejahtera. Di dalamnya kasih Tuhan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Selamat beristirahat, sampai bertemu kembali besok malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.